Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya ilmuwan dari katakanlah Jepang, Brazil, sama Kenya bisa ngomongin spesies yang sama persis tanpa salah paham? Padahal kan bahasa mereka beda-beda banget. Nah, ternyata ada satu sistem yang jenius banget di baliknya. Dan hari ini kita akan bedah tuntas sistem itu. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin kekacauan yang bisa terjadi. Seorang peneliti di Indonesia nemuin sesuatu yang baru soal harimau. Terus, di belahan dunia lain, koleganya di Inggris yang lagi meneliti tiger nggak akan pernah nyambung kalau mereka itu sebenarnya lagi ngebahas hewan yang sama. Ini bisa jadi kayak menara Babel versi science. Jadi gimana cara mereka ngatasin masalah ini? Nah, solusinya itu datang dari abad ke-18, dari seorang botanis jenius asal Swedia. Namanya Carl Linnaeus. Dia memperkenalkan sebuah sistem yang kelihatannya simpel, tapi luar biasa ampuh, yang berhasil meruntuhkan semua tembok bahasa dalam dunia sains untuk selamanya. Sistem ini namanya nomenklatur binomial. Wah, kedengarannya keren dan rumit ya, padahal artinya sederhana banget. Binomial itu artinya dua nama. Jadi, setiap makhluk hidup, dari bakteri yang nggak kelihatan mata sampai paus biru raksasa, dapat satu nama resmi yang berlaku di seluruh dunia yang terdiri dari dua bagian, genus dan spesies. Tapi, kenapa sih harus pakai bahasa Latin? Nah, ini bagian paling cerdasnya. Latin itu dianggap bahasa yang mati. Maksudnya, aturan main dan kata-katanya itu udah nggak berubah lagi. Beda banget sama bahasa kita atau bahasa Inggris yang terus berkembang. Ini ngejamin kalau nama Panthera tigris punya arti yang sama persis hari ini, 100 tahun lagi, bahkan 1000 tahun dari sekarang. Inilah fondasi komunikasi yang stabil buat para ilmuwan. Oke, jadi gimana cara kita ngobrol pakai bahasa rahasia para ilmuwan ini? Tenang, aturannya gampang banget kok. Anggap aja kita lagi belajar grammar super singkat buat bisa ngasih nama ke semua makhluk hidup di planet ini. Cuma ada 3 aturan emas. Pertama, nama genus, ini kayak nama marga atau keluarga gitu, selalu diawali huruf kapital. Kedua, nama spesies, ini kayak nama panggilan kita, selalu ditulis pakai huruf kecil. Dan yang terakhir, kedua nama ini wajib ditulis miring. Atau kalau kamu nulis tangan ya harus digaris bawahi. Simpel kan? Yuk, kita lihat langsung contohnya buat harimau Panthera tigris. Panthera itu genusnya, lihat deh huruf P-nya kapital. Terus tigris itu spesiesnya, huruf T-nya kecil. Dan perhatiin, semua namanya dicetak miring, sempurna. Ya, begini cara kerjanya. Nah, ini dia bagian paling serunya. Sekarang kita pakai kemampuan baru kita ini buat jadi detektif bahasa dan kita bongkar arti di balik nama-nama ilmiah yang paling terkenal. Siap-siap kaget ya, karena tiap nama itu punya ceritanya sendiri. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita, diri kita sendiri. Nama ilmiah kita itu Homo sapiens. Homo itu genus untuk manusia, dan sapiens dalam bahasa Latin artinya bijak. Jadi kita, dengan PD-nya, menamai spesies kita sendiri manusia bijak. Cukup narsis juga ya. Lanjut, sang raja hutan, Panthera leo. Genus Panthera ini kayak klub eksklusif buat kucing-kucing besar. Jadi di dalamnya ada harimau, macan tutul, sama jaguar juga. Terus nama spesiesnya, Leo, itu kata Latin untuk singa. Jadi intinya nama ini tuh cara keren buat bilang kucing besar jenis singa. Nah, yang ini favorit saya karena nunjukin sisi puitis dari sains. Nama ilmiah pisang itu Musa paradisiaca. Musa itu genus buat pisang, tapi coba lihat nama spesiesnya, paradisiaca, yang artinya dari surga. Jadi tiap kali kita makan pisang, sebenarnya kita lagi nikmatin buah pisang dari surga. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu. Apa nama-nama ini bakal permanen selamanya? Ternyata enggak. Dan ini bukan kelemahan loh, justru ini salah satu kekuatan terbesar sains. Sistem ini tuh hidup dan bisa beradaptasi seiring kita punya penemuan dan pemahaman yang baru. Kita balik lagi ke contoh harimau. Dulu banget nama ilmiah harimau itu Felis tigris, yang artinya dia satu genus sama kucing rumahan. Tapi setelah ada teknologi DNA dan penelitian genetika modern, para ilmuwan nemuin kalau harimau itu ternyata lebih dekat kekerabatannya sama singa. Makanya namanya direvisi jadi Panthera tigris biar silsilah keluarganya lebih akurat. Ini bukti nyata kalau sains itu selalu mengoreksi dirinya sendiri. Oke, teori udah, contoh juga udah. Sekarang giliran Anda. Waktunya ngetes kemampuan detektif bahasa Anda yang baru ini. Siap buat tantangan kecil? Pertanyaan pertama nih. Dari nama Panthera leo, yang mana genusnya dan yang mana spesiesnya? Coba ingat-ingat lagi aturannya. Yap, betul banget. Genusnya adalah Panthera dan spesiesnya adalah Leo. Gampang kan? Siap buat yang kedua? Organisme apa sih Oryza sativa itu? Petunjuknya,
Ini makanan pokok buat miliaran orang di seluruh dunia. Mungkin kamu baru aja makan ini tadi siang. Ada yang bisa tebak? Jawabannya adalah padi. Yep, itu nama ilmiah untuk makanan yang jadi sumber kehidupan separuh planet kita. Oke, pertanyaan terakhir. Kali ini kita coba rakit sebuah nama. Kalau genusnya Felis yang artinya kucing dan spesiesnya Catus yang artinya domestik atau jinak, gimana cara penulisan nama ilmiah yang benar buat kucing rumahan kesayangan kita? Dan jawabannya adalah Felis catus. Ingat, genusnya kapital, spesiesnya huruf kecil, dan semuanya ditulis miring. Selamat, sekarang Anda resmi bisa berbicara dalam bahasa universalnya sains. Jadi, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Sistem dua nama ini, atau nomenklatur binomial, adalah solusi super elegan buat ngatasin kebingungan bahasa di biologi. Sistem ini universal, stabil banget karena pakai bahasa Latin, dan ngikutin aturan format yang super simple yang sekarang udah Anda kuasai. Nah, sekarang saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Anda baru aja dapat kunci buat membuka nama-nama rahasia dari semua makhluk hidup di bumi. Jadi, spesies apa? Entah itu hewan favorit Anda, tanaman di halaman rumah, atau jamur aneh yang kemarin Anda lihat, yang bakal Anda cari tahu nama ilmiahnya pertama kali. Petualangan Anda baru saja dimulai.